Pengukuran besaran dan satuan oleh Jiki Umbo, kelas TKJJ 1A, NIM 22013025. Daftar isi ada peta konsep, glosarium, pendahuluan, dalam pendahuluan ada identitas modul, kompetensi dasar, deskripsi, petunjuk penggunaan modul, materi, dan juga termasuk pada kegiatan belajar. Yang poin pertama itu tujuan, yang kedua uraian materi, dan ketiga rangkuman. Kita akan masuk kepada peta konsep, yaitu ada besaran dan pengukuran seperti yang pada digambar. Besaran ada besaran pokok dan besaran turunan, ada satuan, ada dimensi, notasi ilmiah, dan pada pengukuran ada ketelitian atau akurasi dan ketepatan atau presisi, penggunaan alat ukur dan kesalahan pengukuran, dan penggunaan angka penting. Glosarium. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Dimensi adalah cara menyatakan suatu besaran fisis yang tersusun dari besaran dasar atau dalam tanda kurung besaran pokok. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran yang sejenis, yang tepat sebagai satuan. Ketelitian atau dalam tanda kurung akurasi adalah persesuaian antara hasil pengukuran harga sebenarnya. Ketepatan atau presisi adalah kemampuan proses untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran berulang dan identik dalam tanda kurung sama. Notasi ilmiah adalah cara menuliskan angka yang sangat kecil atau yang sangat besar agar lebih mudah dalam penulisannya. Pendahuluan. Identitas modul, nama mata kuliah, fisika terapan. Oleh IR Rishombukau MT. Pendahuluan, deskripsi. Modul atau jurnal ini berisi tentang pelajaran fisika pada kompetensi dasar dengan materi pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran adalah pembaca mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap kritis, kreatif, teliti, gemar membaca, kolaborasi, jujur, bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip pengukuran serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan model pembelajaran inquiry laboratory. Petunjuk penggunaan modul. 1. Pembaca dapat menggunakan modul atau jurnal ini secara individu atau secara kelompok, dimulai dari bagian uraian materi pembelajaran hingga untuk mengukur pemahaman isi materi pada modul tersebut. Setelah mempelajari keseluruhan modul ini, kita bisa menganalisis modul ini tentang pentingnya mempelajari dan mengetahui pembacaan tabel dan grafik. Yang ketiga, selamat belajar dan semoga selalu sukses. Amin. Materi pembelajaran. Besaran dan pengukuran. Ketelitian atau akurasi dan ketepatan atau presisi, penggunaan alat ukur, kesalahan pengukuran, penggunaan angka penting, besaran dan satuan, dan yang terakhir notasi ilmiah. Kegiatan pembelajaran yang pertama itu yang tujuan. Setelah mempelajari materi ini, pembaca dapat mengidentifikasi penggunaan alat ukur panjang, menentukan hasil pengukuran, menggunakan alat ukur panjang jangka sorong, micrometer sekrup, menentukan hasil pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus, menggunakan aturan berhitung dengan angka penting, membedakan besaran pokok dan besaran turunan, menentukan dimensi suatu besaran, dan menggunakan konversi suatu dalam pengukuran, menentukan notasi ilmiah dalam pengukuran, menganalisis data hasil percobaan pengukuran dengan ketelitian yang dimiliki alat ukur dan mempresentasikan data hasil percobaan dan atau melalui percobaan dengan memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dan memberi saran dan kritik. Uraian materi. Yang pertama, pengukuran. Mengukur adalah merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan. Contoh kegiatan mengukur panjang meja, satuannya meter. Ketepatan atau dalam tanda kurung akurasi adalah tingkat kesamaan pengukuran dengan nilai aslinya. Ketelitian atau presisi adalah kesesuaian data-data hasil pengukuran berulang. Alat ukur. Untuk mengukur suatu besaran panjang, massa digunakan berbagai jenis alat. Jenis alat yang digunakan bergantung pada beberapa hal antara lain
A. Ketelitian yang diinginkan. B. Ukuran benda yang diukur. C. Bentuk benda yang diukur. Alat benda yang diukur. Alat ukur panjang yang sering dipakai di laboratorium yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Jangka sorong mempunyai ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagian jangka sorong terdiri atas rahang tetap, skala panjang yang tertera disebut skala utama, rahang geser, skala pendek yang tertera disebut skala nonius. Skala terkecil sama dengan skala utama, minus 1 skala nonius sama dengan 0,1 cm atau 0,09 cm atau sama dengan 0,01 cm. Skala terkecil sama dengan 0,1 mm. Ketidakpastian sama dengan 1/2 kali skala terkecil atau sama dengan 1/2 kali 0,1 mm. Ketidakpastian dalam tanda kurung dx dalam tanda kurung sama dengan 0,05 mm. Seperti gambar yang di atas, perhatikan angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada nonius. Pada gambar angka tersebut adalah antara 2,1 cm dan 2,2 cm. Perhatikan garis nonius yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Pada gambar garis nonius yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama adalah garis kelima. Ini berarti X sama dengan 2,1 cm tambah 5X 0,01 cm sama dengan 2,15 cm atau 2 desimal, karena dx sama dengan 0,005 cm dalam tanda kurung 3 desimal, maka x harus dinyatakan dengan 3 desimal. Hasil pengukurannya adalah L sama dengan dalam tanda kurung 2,150 lebih dari 0,005 cm. Mikrometer skrup mempunyai ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer mempunyai bagian skala utama dan skala nonius yang atau putar. Skala terkecil pada mikrometer adalah skala terkecil pada skala utama dibagi jarak maju mundur rahang geser, yaitu skala terkecil sama dengan 0,5 mm atau 50 sama dengan 0,01 mm. Ketidakpastian atau dx sama dengan 1/2 kali skala terkecil atau sama dengan 1/2 kali 0,01 mm. Ketidakpastian dx adalah 0,005 mm. Contoh, pada gambar di atas, dua kelompok siswa melakukan pengukuran massa jenis air murni di laboratorium fisika. Kedua kelompok tersebut melakukan pengukuran berulang dan diperoleh hasil seperti pada tabel di atas. Dari data pada tabel dapat diketahui bahwa hasil pengukuran kelompok Ani memiliki akurasi lebih tinggi daripada kelompok Fasah karena hasilnya lebih dekat pada nilai sebenarnya, yaitu 1,00 gram cm per kubik. Hasil pengukuran kelompok Ani memiliki ketelitian lebih rendah daripada kelompok Fasah karena beda antar datanya lebih jauh. Kesalahan pengukuran ada dua jenis, yaitu kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang terkait dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat, dan pengaruh lingkungan. Kesalahan acak disebabkan oleh ketidaksempurnaan manusia dan alat. Pada hasil pengukuran, kesalahan ini dinyatakan dalam tanda plus minus. Kesalahan ini dapat diperkecil pengaruh, contohnya dengan cara melakukan pengukuran berulang. Besaran didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka, sedangkan satuan adalah yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Berdasarkan satuannya, besaran dibagi menjadi dua seperti berikut. A. Besaran pokok, yaitu besaran satuannya telah ditentukan. B. Besaran turunannya, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Adapun contoh besaran turunan dari antara lain yaitu luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, dan energi. Seperti tabel di atas. Angka penting. 1. Ketentuan dalam angka penting sebagai berikut. Semua angka hasil pengukuran merupakan angka penting. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Angka 0 termasuk angka penting jika terletak di antara bukan 0 di belakang koma. Angka penting menunjukkan ketelitian suatu pengukuran. 2. Operasi angka yang memiliki aturan seperti berikut. Penjumlahan dan penguraian angka penting memenuhi. Angka pasti ditambah atau dikurangi, angka pasti hasilnya adalah angka pasti. Angka pasti ditambah atau dikurangi,
angka taksiran hasilnya angka taksiran. Angka taksiran ditambah atau dikurangi, angka taksiran tersebut hasilnya adalah angka taksiran. Perkalian dan pembagian angka penting dapat menggunakan aturan. Hasil perkalian atau pembagian angka penting akan memiliki jumlah angka pentingnya sama dengan bilangan yang angkanya penting lebih sedikit. Misalnya bilangan A memiliki 2 angka penting, dikalikan bilangan B memiliki 4 angka penting. Maka hasilnya akan memiliki 2 angka penting. Rangkuman. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya selalu dapat dinyatakan dengan angka. Pengukuran merupakan proses yang membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai patokan. Aturan angka penting adalah sebagai berikut. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting untuk bilangan desimal yang kurang dari 1. Angka 0 di sebelah kanan dan di kiri tanda desimal adalah bukan angka penting. Yang keempat, deretan angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Terima kasih.